insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. 3 anggota TNI Angkatan Laut diduga terlibat dalam penembakan bos rental mobil berinisial IAR di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ketiganya telah ditangkap, yakni Sertu A, Sertu RH, dan KLKBA. Ketiganya berasal dari Satuan Kopaska Armada 1 dan KRI Bontang. Peristiwa penembakan yang menewaskan bos rental itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Selain IAR, korban lain dalam penembakan itu adalah RAB. Dia mengalami luka tembakan. Berikut rangkum fakta-fakta terbaru di kasus penembakan bos rental mobil. Komandan Pusat Polisi Militer TNI AL Laksma Samista menyebut ketiga pelaku penembakan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Selain itu, Pangko Armada Eri Laksdia Deni Hendrata mengatakan senjata api yang digunakan ketiga prajurit TNI AL itu merupakan senjata organik, bukan rakitan. Yang pertama masalah status senjata. Senjata itu senjata inventaris ya, yang melekat karena jabatan dari A ya, itu adalah ADC ya. Nah ADC ini ajudan ya. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP senjata itu melekat. Kemudian tadi udah dijawab ya bahwa ini sudah ada SOP-nya itu tadi ya. Ada surat perintahnya segala macam. Deni mengklaim ketiga anggota yang terlibat penembakan awalnya sempat dikeroyok oleh 15 orang tak dikenal di lokasi kejadian. Ya, nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri. Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bidang Propam Polda Banten, ditemukan adanya perilaku tidak profesional yang dilakukan oleh anggota Polsek Cinangka, Brigadir Dery Andriani. Apa yang ditanyakan, bahwa memang betul ada peristiwa Saudara Agam ya, bersama Saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto ya. Nah, terjadi komunikasi di sana ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci
cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.